Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali mengulas berita politik. KPK memeriksa Caimin. Abraham Samad berpendapat bahwa nuansa politiknya keras. Wah, 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 wah. Kita coba telusuri mengapa penilaian dari Abraham Samad bahwa nuansa politiknya keras. Sahabat sekalian, mantan Ketua KPK Abraham Samad mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Hal itu karena memang korupsi merupakan musuh bersama. Hanya saja dia mengingatkan bahwa lembaga anti rasuah seperti KPK harus bekerja secara profesional. Samad mengatakan, pertama, kita selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Itu tegas, tapi harus dilihat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh KPK, tidak boleh ada muatan politik, tidak boleh tebang pilih, kata Samad dalam keterangannya Rabu 6 September 2023, seperti dilansir Detik News. Sahabat kalian, mengapa kemudian Samad memberikan satu peringatan yang seperti itu? Dia kemudian melanjutkan, kenapa kasus ini baru mau diungkap? Maksudnya kasus Muhaimin Iskandar baru diperiksa setelah deklarasi Caimin sama Anies. Ini kan pertanyaan, kenapa kasus ini tidak diungkap ketika Caimin berada di koalisi Prabowo? Jadi jangan salahkan kalau kita anggap ini kasus bermuatan politik dan tebang pilih. Nuansa politiknya keras, tegasnya. Sahabat kalian, masuk akal juga kenapa kemudian nama Caimin menjadi sangat dekat dengan KPK justru setelah berkoalisi bersama Nasdem dan mendeklarasikan diri sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Mengapa ketika zaman sama Prabowo aman? Ya, dalam bahasa politisi yang lain, seharusnya masalah-masalah hukum itu tidak dijadikan seperti tabungan. Kapan perlu baru dibuka. Jadi ungkapan Abraham Samad sebenarnya juga kurang lebih ya senafas dengan pertanyaan publik. Ya. Nah, soal yang lebih jauh bahwa KPK menerima sprindik ya kasus tersebut pada 2 September 2023 lalu. Tetapi Samad meragukan, apalagi tidak ada pengusutan langsung kepada Muhaimin begitu sprindik tersebut diterbitkan. Siapa yang bisa pastikan demikian? Sprindik keluar Agustus. Kan nggak ada yang bisa pastikan. Kalau memang Agustus, kenapa bukan saat itu dia lakukan pemanggilan? Kenapa baru sekarang? Saya kan mantan ketua KPK. Saya tahu prosesnya. Beda kalau saya tidak pernah berada di KPK. Mungkin saya asbun, katanya, ya, alias asal bunyi. Sampai sekalian, Abraham Samad tentu dengan segala pertimbangan telah memikirkan dan bersuara tidak sebatas pada aspek-aspek kepentingan yang sifatnya di luar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam hal ini, Abraham Samad tentu sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan di KPK berharap lembaga itu tidak kemudian rusak oleh sebuah atmosfer yang menjadikan KPK tidak lagi berdiri di atas landasan hukum dan tidak mampu bekerja secara profesional sehingga KPK hanya menjadi alat kekuasaan. Dan tentu saja suara seperti ini dari seorang Abraham Samad penting untuk publik menilai, untuk publik mengetahui di saat yang sama bagi ya fungsionaris yang ada di KPK itu sendiri hari ini. Tentu saja nasihat ini penting dari sisi nilai dan harus diperhatikan bahwa kemudian ya katakanlah tidak didengarkan atau diabaikan begitu saja, saya kira masing-masing punya pilihan. Tapi secara khusus kita harus menilai bahwa harusnya KPK itu menegakkan ya atau memberantas korupsi atas dasar hukum, bukan aspek yang lain terutama politik. Namun demikian kita bisa lihat Caimin yang sebelumnya sempat katakan tidak datang
memenuhi panggilan KPK sudah hadir, dan di berita dikabarkan Caimin blak-blakan usai 5 jam diperiksa KPK. Sahabat sekalian, Caimin dengan sangat katakan percaya diri atau bahkan superior telah memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan. Caimin mengatakan, hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri. Sistem proteksi itulah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang dari perusahaan, ungkap Caimin di gedung KPK Kuningan, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semua yang saya ingat saya sampaikan ya. Yang semuanya yang saya ingat dan tahu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas menyelesaikan kasus-kasus korupsi tuturnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus melakukan upaya-upaya menuntaskan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung tegasnya. Dari dua berita ini kita dapat simpulkan bahwa jika nanti dalam proses pemeriksaan Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai tersangka, maka apa yang disampaikan oleh Abraham Samad, nuansa politiknya keras, adalah mungkin sangat benar. Kemudian jika nanti di ujung pemeriksaan Muhaimin Iskandar tidak terbukti dan karena itu bebas dari sangkaan selama ini dari korupsi, maka itu akan semakin menaikkan posisi tawar Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Dengan kata yang lain, kita tunggu saja nanti, karena pada akhirnya waktu yang akan memberikan jawaban, dan setiap pilihan dari orang-orang yang punya amanah besar akan menjadi catatan sejarah. Semoga bangsa Indonesia tetap memiliki KPK yang independen dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.